Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puza Febriana, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 201031414114. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Pak Saifuddin. Bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur sebelumnya? Di antara sholat-sholat sunnah, terdapat beberapa sholat sunnah yang pelaksanaannya dilakukan di malam hari. Melakukan sholat seperti ini dinamakan qiyam al-lail. Salah satunya adalah sholat tahajud. Allah berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam hari tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi sepakat bahwa kata tahajud berasal dari kata hujud, yang dimana hujud merupakan salah satu kata memiliki dua makna yang berlawanan, yaitu tidur dan terjaga di malam hari. Sedangkan tahajud itu sendiri bermakna terbangun setelah tidur. Lalu tahajud menjadi salah satu sholat. Sholat dinamakan tahajud karena seseorang terbangun dari tidurnya di malam hari untuk melakukan sholat. Bagaimana hukum mengqada sholat sunnah? Menurut Aisyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengqada sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan melakukannya setelah zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, Rasulullah mengerjakannya setelah zuhur. Berapa nominal pendapat per bulan yang wajib terkena zakat profesi? Nominalnya adalah 25%. Contohnya, A adalah karyawan swasta yang bekerja di Kalimantan. Ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilannya sebulan adalah 5 juta. Pendapatan 1 mendapatkan gaji per bulannya 5 juta. Nisabnya 520 kg beras. Harga relatifnya adalah 7.000 per kilo. Jumlah semuanya jadi 3.654.000. Rumus zakat adalah 25% kali besar gaji per bulan. Zakat yang harus ditunaikan oleh keluarga tersebut adalah 125.000. Bagaimana hukum puasa mutih? Puasa di sisi bahasa artinya menahan diri. Adapun di sisi istilah maknanya ada suatu ibadah dengan cara menahan diri dari makan, minum, serta jimak, atau yang sering disebut dengan hubungan intim suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sementara puasa mutih yang dilakukan oleh pengikut tarekat adalah jenis puasa yang dimana si pelaku hanya memakan sekepal nasi putih dan segelas air putih saja, tanpa sayur, lauk, atau sesuatu yang berwarna. Karena itu, puasa mutih tidak termasuk dalam kategori puasa syar'i. Biasanya mereka yang melakukan puasa mutih atau patigeni berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sejatinya aku, Maryam, setelah bernazar berpuasa untuk Robi yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Quran Surah Maryam ayat 26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, ini perkara agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari 2697. Apakah menggunakan tetes obat mata membatalkan orang yang berpuasa? Hal tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, meski seandainya obat terasa sampai tenggorokan. Hal tersebut dikarenakan lubang mata tidak memiliki jalur penghubung sampai ke tenggorokan. Demikian pula yang masuk ke tenggorokan melalui perantara pori-pori tubuh, bukan melalui lubang mata. Sebagaimana kasus pengguyuran air saat mandi tidak batal kendati kesegaran air bisa dirasakan tubuh, sebab masuknya di air bukan melalui lubang tetapi melalui pori-pori. Bagaimana hukum perempuan yang sedang berhaji lalu dia mengalami haid padahal dia belum tawaf ifadah? Mazhab Syafi'i disebutkan wanita haid yang belum melakukan tawaf ifadah harus
bertahan di Mekah hingga suci. Kalau ada bahaya yang mengancam atau hendak pulang bersama rombongan sebelum tawaf ifadah, ia harus tetap dalam keadaan ihram hingga kembali ke Makkah untuk bertawaf walau beberapa tahun kemudian. Kitab Al-Majmu' Juz 8 halaman 200. Sementara menurut kalangan Hanafi, suci dan tawaf hukumnya wajib. Karena itu orang bertawaf dalam kondisi tidak suci seperti wanita yang sedang haid, nifas, tawafnya sah, tetapi harus membayar dam. Mereka berdalil dengan Allah hendaklah mereka melakukan tawaf di sekitar Ka'bah Baitullah itu. Quran Surah Al-Hajj 22-29. Menurut ayat tersebut, memerintahkan tawaf secara mutlak tanpa terkait dengan syarat kesucian. Pandangan orang lain tersebut dalam kitab Fathul Aziz karya Ar-Rafi'i, yakni wanita yang tiba-tiba mendapat haid sebelum menyelesaikan tawaf, sementara ia mungkin tinggal di Mekah sampai haidnya selesai, bisa mewakilkan kepada orang lain sudah melakukan tawaf untuk bertawaf bagi wanita tersebut. Terakhir, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat tawaf ifadah wanita haid adalah sah jika memang kondisinya terpaksa, seperti ia harus pergi bersama rombongan yang meninggalkan Makkah. Syaratnya ia harus membalut tempat pengeluaran darah menurut Ibnu Taimiyah dalam sholat, sekalipun syarat suci menjadi gugur apabila keadaannya memaksa atau darurat. Terima kasih. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.